Lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Aku memujimu, aku menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Aku memujimu, aku menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Aku memujimu, aku menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Sekali lagi, lebih baik, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Aku memujimu, aku menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Amin. Haleluya. Kemurahan-Mu besar, kemurahan-Mu ajaib. Kami nikmati kemurahan-Mu, kebesaran-Mu, kebaikan-Mu, Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu, Tuhan.
Terima kasih, terima kasih. Kami sembah, kami tinggikan, kami agungkan Engkau. Selamanya Engkau ajaib, selamanya Engkau besar, selamanya Engkau mulia. Haleluya, haleluya, perbuatanmu besar ajaib. Yesus Tuhan, terima kasih, terima kasih. Hosana, 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 Hosana. Kudus namamu, agung namamu, besar mulia namamu Tuhan. Oh, terima kasih. Haleluya. Lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Amin. Aku memujimu, aku menyembahmu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemudahanmu. Kita nyanyikan dengan lembut, lebih baik satu hari. Lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Aku memujimu, aku menyembahmu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemudahanmu. Kami mengucap syukur Tuhan, malam hari ini kami bisa berkumpul dalam KKA Tuhan. Kami percaya Tuhan, Roh-Mu hadir di tengah-tengah kami semuanya Tuhan. Engkau hadir di rumah-rumah yang saat ini menyediakan waktu Tuhan, meluangkan waktu untuk KKA malam hari ini Tuhan. Engkau juga mengurapi Tuhan, memberkati setiap kami yang saat ini duduk di dalam hadirat-Mu Tuhan. Untuk sharing firman-Mu malam hari ini Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau bersama-sama dengan kami Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Kami menolak segala kuasa-kuasa kegelapan yang berusaha mencuri berkat-Mu malam hari ini, kami tolak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Tuhan, sinyal-sinyal semua lancar Tuhan. Oh, setiap kami Tuhan malam hari ini diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, berkati setiap kami, berkati juga Tuhan yang memimpin sharing malam hari ini ya Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Waktu saya serahkan kepada Ibu Efraim yang akan memimpin sharing malam hari ini. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Apa kabar? Puji Tuhan.
Di sini siapa aja yang ada di sini? Yang hadir malam hari ini ada berapa keluarga? Ada Pak Ada Jual. aja ya? Pak Juapon. Nate. Hah? Pak Juapon. Yang absen Juapon. Langgerong, Eda. Yang absen Oh, Langgerong. yang Lenggerong. Oke, puji nama Tuhan. Minggu kemarin kita sudah mendengarkan khotbah Bapak Pendeta kita, yaitu dari Hagai pasal 1. Nah, kita mau bahas malam hari ini, apa saja yang menarik buat saudara-saudara sekalian dalam khotbah Bapak Pendeta kemarin. Ada yang ingat judulnya enggak? Biasanya Mas Yogi ingat tuh judulnya itu. Mas Yogi apa judulnya kemarin, Mas Yogi? Hah? Perhatian untuk pembangunan rumah Tuhan. Puji nama Tuhan, ternyata ingat. Perhatian. Haleluya. Bacaannya full connect sama Tuhan. Luar biasa. Paul. Nah, kebetulan Mas Yogi ingat kan? Nah, yang menarik buat Mas Yogi apa, Mas Yogi? Menarik ya Bu ya. Yuk. Nah, kalau buat saya tuh apa ya Bu? Semua itu ayo kita lakukan sama-sama, bukan lagi sebagai wacana tapi sebagai satu tindakan. Yuk kalau ada gerakan 1000 yuk, ayo kita jalan sama-sama. Kalau hal yang berat pasti akan jadi ringan kalau kita sama-sama melakukannya bersama-sama. Nggak usah terlalu banyak apa namanya ya, kalau saya bilang maaf kata teori-teori apa-apanya apa itu, tapi kerja kata Jokowi gitu. Nah, saya cuma punya pendapat itulah. Nah, sekecil apapun yang kita usahakan itu tetap berharga di mata Tuhan. Tuhan berkati. Amin. Puji nama Tuhan. Luar biasa. Sekarang giliran Mbak Natali. Ada Mbak Natali? Belum masuk, nanti aja terakhir. Terakhir. Ya. Oke. Ada Agil di sana? Sudah keluar ini. Ada Agil? Aku keluar. Ada Mbak Winda? Winda retreat. Oke. Sekarang giliran Ko Andi. Ya, terima kasih Ibu Efraim. Yang menarik khotbah kemarin hari Minggu itu bab Hagai ya, pasal 1 ayat 10. Itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Dan aku memanggil kekeringan datang ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, dan ke atas segala hasil usaha. Saya kira ini peringatan dari Tuhan. Kalau kita tidak menabur untuk rumah Tuhan, maka Tuhan marah. Yes. Jadi Tuhan akan menghukum kita, tidak ada berkat. Kalau kita menabur banyak, kita juga mendapat banyak berkat. Kalau tidak menabur, tidak ada berkat. Terima kasih, Bu Efraim. Luar biasa. Silakan Bu Efraim. Puji Tuhan, luar biasa Ko Andi ini makin hari makin luar biasa. Karena kita saudara yang duluan mengenal Tuhan Yesus. Sekarang gilirannya Ajuapon dengan kasih Tuhan saya minta Ajuapon. Apa yang menarik Pak Ajuapon? Aditya, itu mic-nya dibuka dulu Mas Aditya. Mic-nya dibuka dulu. Silakan. Iya ya. Oke, ya. Selamat sore. Yang saya rasakan yang kedapatan di dalam pasal 1 ayat ke-12 dan 13. Yang isinya itu, semua itu tinggal kita menabur sungguh-sungguh atau tidak. Semua tinggal tergantung kita. Kita itu sudah
Kehidupannya juga menerima firman Allah dari Surabaya, dari Jakarta, dari mana. Dengan hati kita itu tanah yang subur atau tanah yang kering. Jadi bukanlah mendengarnya, tapi hidupnya itu bertumbuh. Jadi artinya sekalipun siang malam mendengarkan firman Allah, kalau hanya dihafal saja, tidak berbuat, ya boleh katakan kurang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, maka itu semua itu harus kita belajar di dalam kehidupan kita yang sudah lama di dalam Tuhan, biar kita boleh merasakan berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Seringkali orang memandang berkat itu hanya materi. Kebanyakan diberkati pada materi. Maka sebenarnya lebih daripada itu, anak sehat itu suatu berkat. Coba anaknya sakit-sakitan, nggak bisa mengumpulkan uang. Uangnya habis untuk berobat. Anak yang beler, coba orang tua malah pusing. Maka kita yang disebut berkat itu bukan hanya materi, tapi melainkan semua anugerah Allah yang bisa mengubahkan kita. Dulu jadi orang yang marah-marah, sekarang lemah lembut, panjang sabar, rendah hati, cinta damai. Terima kasih Bu Ibrahim. Memberkati Pak Ajwapon. Pak Ajwapon luar biasa, diberkati Tuhan, sehat selalu ya Pak Ajwapon. Sekarang giliran Mas Aditya. Apa yang menarik Mas Aditya, khotbah pendeta kemarin di Hagai pasal 1? Kalau shalom. Shalom. Buat saya yang kemarin itu mengenai pembangunan rumah Tuhan itu menarik kalau buat di GSCA kita, ya kita harus membangun rumah Tuhan. Kalau tidak, kita bisa celaka. Apapun itu bentuknya, apapun itu pemberian kita walaupun sedikit, kalau dikumpulin kita bisa menghasilkan banyak untuk rumah Tuhan. Dan semoga supaya 3SCA bisa ngadain untuk pembangunan gereja, ya kedepannya semoga bisa punya gedung yang lebih indah buat rumah Tuhan. Amin. Luar biasa. Luar biasa Mas Aditya, Tuhan berkati ya, semakin pintar. Muridnya Pak Kontas. Sinaga. Enggak deh, enggak Sinaga ya Mas Aditya ya, Pasar Ibu aja lah. Sekarang giliran Pak Pasar Ibu. Apa yang menarik Pak Pasar Ibu? Ya, terima kasih Bu Ephraim telah memberikan waktu dan tempat kepada saya. Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan. Shalom. Minggu kemarin ini di Hagai pasal 1 ya. Sangat menarik sekali. Terlebih di kepribadian saya. Di sini memang benar sekali yang tertulis di Alkitab. Kita tidak bisa membantu atau membuat rumah Tuhan. Membantu untuk membangun rumah Tuhan itu pasti Tuhan kurang memberkati kita. Diberkati tapi kurang. Contohnya seperti saya dulu. Ada uang saya, apalagi pas gajian, contohnya gajian di kebun ya, di PT gitu. Kita pergi ke gereja, ada uang sebenarnya 1.500.000 ya gitu ya. Tapi kita kasih persembahan kita 2.000. Tapi main judi bisa habis 1 juta. Jadi selama 15 tahun merantau ya nggak ada diberkati.
gitu-gitu aja. Maaf cakapnya, baju satu pun nggak terbeli yang di badan. Karena Tuhan, ya seperti yang di kitab Hagai ini, Tuhan itu pun bisa marah. Masa main judi kamu bisa, tapi membangun rumahku nggak bisa kamu, seperti itulah ibaratnya mungkin ya. Nah, mengasih persembahan atau perpuluhan kita tidak pernah, persembahan mana duit yang paling kecil itu yang kita kasih. Dulu kan masih ada uang 500. Itu kalau apa itu saya kasih. Ya ujung-ujungnya sedikit lah dikasih Tuhan berkat bagi saya. Tapi setelah seiring berjalannya waktu, semakin hari semakin sedikit-sedikit kita diberikan pemikiran, firman-firman masuk kepada kita. Dan terbukti setelah kita di sini, saya di sini, saya lah dan kami sekeluarga di sini, kita belajar. Memang tidak ada orang yang miskin kalau kita menabur banyak. Amin. Baru saya percayai itu tidak jadi miskin kita itu kalau kita, contohnya kita memberikan persembahan, contohnya 10.000 atau 20.000 daripada 2.000. Walaupun contohnya uang kita, saya rasa ya kalau uang kita 50.000, kalau kita kasih 20.000, padahal nanti untuk mau beli beras atau mau beli apa, kalau kita benar-benar ikhlas memberikan itu, pasti Tuhan memberikan jalan-jalan, entah jalan yang terbaik. Seperti itu. Dan tapi memang perpuluhan itu bagi saya memang sangat penting. Tetapi jangan perpuluhan itu, kalau menurut saya pribadi, jangan kita memberikan perpuluhan atau persembahan untuk membuat rumah Tuhan itu, jangan untuk ada tujuan yang diinginkan. Kalau saya nanti saya kasih 1 juta atau 2 juta, pasti Tuhan memberikan 10 juta. Jangan seperti itu kalau menurut saya. Seikhlasnya lah kita kasih. Pasti kalau kita ikhlas, kalau menurut saya pribadi, kalau kita dari hati kita yang paling dalam memberikan itu, pasti Tuhan pasti memberikan yang berkali-kali lipat ganda kepada kita. Itu kalau menurut saya. Itu yang bisa saya simpulkan pada malam hari ini di ayat apa ini, pasal Hagai ini dari ayat 1 sampai selesai. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan, dia sudah di Pulau Jawa, dia mengerti perpuluhan katanya. Amin. Amin. Ada lagi? Mbak Natali udah? Mbak Lia. Udah bisa? Mbak Lia, dengan kasih Tuhan, saya minta apa pendapatnya Mbak Lia? Khotbah kemarin, apa yang menarik? Silakan. Natalia Sinaga. Angin-angin. Shalom. Shalom. Maaf ya kalau kakak soalnya selalu terlambat. Baru pulang soalnya tadi ke belakang dulu. Puji Tuhan. Boten nopo-nopo, Mbak. Masih bisa ikut gabung. Amin. Tapi jangan keseringan ya Pak. Ye. Kalau saya pribadi, khotbah kemarin itu saya yang mengena di hati. Poin yang kedua tentang hati Tuhan melekat pada gerejanya. Dari pengalaman pribadi saya bergereja di gereja-gereja besar ya. Kenapa sih? Sinyal. Halo? Masih. Ya, karena wifi mereka mati pakai data, jadi sinyalnya hilang.
Sebentar. Shalom. 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 Ya Mbak, diulang ya. Tolong diulang ya. Halo. Shalom. Shalom. Enggak ada. Mbak, tolong diulang Dengar ya, nggak, Dak. Kak? Ini dengar. Ini mati. Pak Pendeta pun hilang. Nah, udah muncul Pak Pendetanya. Bu Lianya hilang sama Pak Yoginya. Nah, sambil menunggu sekarang saya kasih waktu untuk Bu Diana ya. Bu Diana, apa yang menarik, Bu? Oke, mungkin sinyal juga nggak bagus ya wifi kita ini akhir-akhir ini karena hujan angin mungkin banyak tower-tower yang roboh. Nggak apa-apa. Nanti kalau terputus kasih tahu saya ya. Puji nama Tuhan, khotbah kemarin yang saya dapatkan tuh yang saya tulis, yang saya catat. Ini tanpa nyontek Pak Pontas. Yang saya tangkap itu alasan-alasan kita memberikan perhatian untuk rumah Tuhan. Kenapa? Yang pertama itu dari bangsa Israel. Memang dari dulu Tuhan itu mengurusi rumah Tuhan. Memang dari dulu itu bait-bait Allah itu Tuhan selalu hadir di sana. Ada yang tidak beres di sana, Tuhan selalu hadir. Tuhan itu selalu mengurusi rumahnya. Mengurusi rumahnya. Alasan yang kedua, hati Tuhan ada pada rumahnya. Ya, memang Tuhan itu hatinya ada di dalam rumah Tuhan. Kenapa seperti itu? Contohnya pada saat bait Allah menjadi pusat perdagangan saat itu, Tuhan marah. Tuhan marah. Dia tidak suka rumah Tuhan dibuat untuk perdagangan seperti itu. Tuhan marah seperti itu. Jadi Tuhan itu contoh-contoh yang ketidakberesan dalam rumah Tuhan. Begitu juga saya percaya saat kita membuatkan rumah untuk Tuhan, kita kan membuatkan rumah nih untuk Tuhan kan. Pergumulan kita kan rumahnya Tuhan. Saya percaya hati Tuhan juga ada pada rumahnya dan Tuhan menaruh hatinya itu kepada kita. Saya percaya itu. Jadi kerinduan kita untuk memiliki rumah Tuhan itu asalnya dari Tuhan. Saya percaya itu. Tuhan menginginkan kita juga punya rumah Tuhan. Tuhan taruh hatinya itu ke dalam hati kita sehingga kita memunculkan hati kita rindu punya rumah untuk Tuhan. Saya percaya itu. Pada saat kita rindu untuk punya rumah untuk Tuhan, maka segala sesuatunya kita akan berusaha untuk membangun rumah itu. Seperti kita kalau punya rumah, kita berusaha untuk memperbagus rumah kita. Betul kan? Begitu juga kalau kita ada di dalam rumah Tuhan. Itu bukan rumahnya Pak Pontas, tapi itu rumah Tuhan. Rumah kita bersama. Rumah Tuhan, tinggal bersama-sama Tuhan. Pasti kita akan berusaha sebaik mungkin, bahkan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Saya percaya untuk itu. Kenapa? Karena saya percaya saat kita punya hati untuk Tuhan, Tuhan pun punya hati untuk kita. Saat kita ingin memberi, Tuhan nggak mungkin menutup berkatnya bagi kita. Tuhan pasti mengucurkan berkatnya untuk kita supaya kita bisa memberi. Tapi ketika Tuhan mengucurkan berkat, kalau kita tidak punya hati untuk rumah Tuhan, maka itu terhambat. Tuhan tahu, loh sudah saya kasih berkat untuk rumahku kok tidak disalurkan. Nah seperti itu. Tuhan akhirnya bisa aja Tuhan mutus, nah ya sudah, kamu nggak mau apa yang kuberi untuk rumahku, ternyata tidak kamu salurkan, ya sudah, berarti saya tidak akan memberikan lagi kepada kamu. Nah bisa aja Tuhan seperti itu. Tapi ternyata saudara, memang sangat penting sekali rumah Tuhan. Gerakan-gerakan yang kita lakukan. Kenapa Pak Pontas memiliki ide-ide seperti itu? Karena saya yakin donatur itu banyak. Orang yang cinta akan rumah Tuhan itu banyak. Tapi ketika orang itu mau bantu kita, mereka pasti tanya, modal kalian sudah berapa? Kalau kita nol, mereka akan bertanya, loh wong kalian saja tidak punya usaha untuk rumah Tuhan.
kok kalian cuma minta. Jadi dari kita akan dilihat usahanya. Waduh, jemaat Pemalang ternyata punya usaha untuk gerakan Rp1.000. Rp1.000 itu ternyata sangat berharga buat mereka. Pasti saat kita menceritakan itu, hati mereka akan jatuh cinta. Dan mereka tidak akan pernah pelit-pelit untuk membantu kita. Saya percaya akan hal itu, saudara. Saya tuh muter-muter cari celengan. Tadinya mau tanya Bu Efraim, beli celengan itu gimana? Saya cari itu harganya kayaknya mahal, saudara. Ini saya sudah siapkan. 1.000 perak, mungkin sosis sekarang harganya 2.000. Kalau anak-anak kita jajan 1.000 perak itu ringan tiap hari itu. Saya percaya Tuhan pasti berkati, bukan hanya 1.000. Seperti Pak Pasaribu bilang itu, kita memberi jangan karena kita menginginkan sesuatu supaya kita diberkati, bukan, saudara. Kita memberi karena kita sudah diberi. Kita memberi itu karena kita sudah diberi. Jadi bukan karena kita memberi supaya kita diberi banyak. Salah itu. Kita itu memberi karena Tuhan sudah berikan. Amin. Nah, itu saja Bu Efraim dari saya. Saya percaya jemaat GSJA Pemalang diberkati Tuhan, punya hati untuk memberi rumah Tuhan, dan hati itu adalah dari Tuhan sendiri. Puji nama Tuhan. Kembalikan kepada Ibu Efraim. Puji Tuhan, luar biasa Bu Gembala, gak sia-sia jadi Ibu Gembala. Pintar, luwes, jelas, singkat, padat, dan jelas. Mbak Lianya ada? Shalom Mbak Lia. Diulangi lagi ada? Shalom. Diulangi lagi ada? Baik, Eda, terima kasih buat waktunya, Eda. Yang pasti, khotbah kemarin kan saya yang tertarik di hati Tuhan melekat pada gerejanya. Terus biasanya lewat apa ya? Saya bergereja, Eda, itu dulu kalau khotbah masalah keuangan itu pasti jemaat GSJA Bethlehem itu enggak seperti itu. Amin. Terus Amin. yang kedua apa ya? Dari kesadaran diri sendiri sebenarnya, kesadaran diri kita pribadi, lepas pribadi, kita mau nggak ikut bertanggung jawab di mana kita bergereja, itu yang terutama kalau menurut saya. Dan aplikasi buat saya pribadi, apa yang saat ini Bapak Gembala kita kemarin umumkan, yang saya percaya sudah digodok mateng ya untuk plus minusnya dan sebagainya. Sebagai jemaat, saya mau ambil komitmen, ambil bagian di situ. Jadi 2 gerakan itu yang pembangunan gereja, kotak pembangunan gereja, dan gerakan Rp1.000 itu awal yang baik buat saya pribadi melangkah untuk saya memberkati gereja, di mana gereja sudah memberkati saya dan keluarga saya. Dan saya percaya lewat hal yang kecil, kalau kita sungguh-sungguh melakukan, pasti hasilnya luar biasa. Terima kasih. Kesadaran pribadi, intinya Eda, kesadaran diri kita pribadi. Terima kasih, Tuhan memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Pak Montas. Luar biasa Mbak Lia. Nggak sia-sia kerja di perusahaan ya. Bagus banget pendapatnya. Ada lagi? Ada lagi? Berarti Pak Pendeta menyimpulkan ya? Iya, baca dulu itu. Saya akan bacakan. Doa bersama. Nah, kalau kemarin itu judul khotbahnya ya, memberi perhatian untuk pembangunan rumah Tuhan, ya kan? Terus tadi yang menarik buat Mas Yogi itu, kita lakukan sama-sama. Hal yang berat, bila dilakukan dengan sama-sama pasti ringan. Sekecil apapun yang kita lakukan, Tuhan pasti senang, kata Mas Yogi. Luar biasa Mas Yogi. Tuhan Yesus memberkati keluarga Mas Yogi.
Nah, kok Andi tuh di pasal Hagai pasal 1 ayat 10 ya tadi aku ya. Nah, terus apa tadi Bang pasal 10-nya? Bacakan Bang. Ayat 10. Itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Dan aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, dan ke atas segala hasil usaha. Nah, langit menahan embunnya katanya kan, itu sama seperti panen nggak jadi, kayak seperti itu ya, karena mungkin terlalu memikirkan diri sendiri ya kok. Terus nah kok Andi tadi bilang kalau kita tidak menabur, Tuhan tidak akan menabur buat kita, kata Ko Andi tadi. Jadi kita harus menabur biar dapat berkat, kata Ko Andi ya. Tuhan Yesus memberkati kok luar biasa. Terus Pak Ajo Apon tadi di ayat 12-nya ya, Pak Ajo Apon, menabur dengan sungguh-sungguh. Tergantung hati kita tanah yang subur apa tanah yang kering. Nah, mendengar firman tanpa melakukan itu sama saja nol, katanya, sama saja. Berarti mendengar harus sambil melakukan ya Pak Ajo Apon. Tuhan Yesus memberkati Pak Ajo Apon. Terus tadi itu Mas Aditya yang menarik itu. Nah, kita harus membangun rumah Tuhan di GSJ ya. Puji Tuhan ya Mas Aditya udah ikut merasa bahwasanya itu tanggung jawab kita sama-sama ya Mas Aditya. Terus kata Mas Aditya tadi, sekecil apapun bentuknya kalau dikumpul pasti banyak katanya. Berarti kita belajar dari sekarang seperti yang dibilang Bapak Gembala kita, dari 1.000 rupiah ya Mas Aditya. Tuhan Yesus memberkati luar biasa. Terus tadi suami saya, Bapak Saribu itu, yang menarik itu, katanya seperti ini yang saya dengar ya, karena dia di samping aku, jadinya lupa menulis. Tapi ingat, ternyata yang tertulis di dalam Alkitab itu benar. Kalau kita tidak bisa membantu, berkatnya Tuhan berkurang katanya. Punya uang banyak, tapi persembahannya 2.000. katanya. Itu sama seperti saya itu. Persembahannya 2.000. Nah, kerja belasan tahun tapi gitu-gitu aja kata Bapak Saribu kan. Nah, itu karena apa? Karena kita tidak taat kepada Tuhan. Jangan memberi karena ada yang diinginkan katanya. Kita harus ikhlas, kalau memberi harus ikhlas. Yang terutama tadi ditekankan Pak Pasaribu itu perpuluhan itu penting. Dan lakukan seikhlasnya. Tuhan pasti memberi berlipat-lipat ganda, Pak Pasaribu. Tuhan Yesus memberkati, luar biasa. Nah, terus tadi itu tanya di poin kedua itu, hati Tuhan melekat pada gerejanya. Nah, tadi kata Mbak Lia itu terkadang kalau khotbah di gereja itu kalau mengenai uang jemaat itu banyak yang nggak suka. Iya memang benar ya. Banyak yang nggak suka karena mereka itu merasa ini sedikit perpuluhan lah ini. Apa sih Bapak Pendeta ini? Kalau memberi ya ikhlas, ngapain sih khotbah perpuluhan? Maunya khotbah berkat aja lah. Nah seperti itu ya Mbak Lia. Tapi puji Tuhan di GSJ yang ada nggak ada seperti itu Mbak. Adanya di sana sini Mbak. Nah, aplikasinya buat Mbak Lia itu, Mbak Lia mau ambil komitmen dalam pembangunan gereja kita, puji Tuhan, dalam gerakan 1.000 rupiah untuk kotak pembangunan gereja kita ya Mbak Lia, dimulai dari diri sendiri kata Mbak Lia. Tuhan Yesus berkati Mbak Lia cepat sembuh. Nah, sekarang Bu Diana yang paling cantik. Nah, poinnya tadi katanya, Tuhan itu selalu mengurusi rumahnya. Betul ya, Tuhan itu mengurusi rumahnya. Karena Tuhan itu memang peduli sama umatnya. Gimana umatnya bisa berkumpul, bersekutu dengan nyaman di sana. Nah, hati Tuhan ada pada umatnya, kata Ida itu tadi kan. Nah, kalau kita memang
kata Ida itu tadi, kalau kita memang punya kerinduan, kita pasti usahakan. Tapi kalau nggak ada kerinduan ya seperti itu aja. Ya biar aja, itu kan urusan Pak Kontas, bukan urusan kita. Kita kan jemaat. Ya, yang nggak ada gerejanya ya terserah, gereja di sana gede-gede kok. Nah, seperti itu jemaat yang tidak mau berkorban ya Ida ya. Tapi itu di gereja kita nggak ada ya Ida. Amin. Saat kita punya hati untuk Tuhan, Tuhan juga punya hati untuk kita, kata Ida itu tadi. Jangan memberi karena kita inginkan sesuatu. Tapi kita memberi karena kita sudah diberi. Tuhan Yesus memberkati, Ida, luar biasa, Ida. Nah, udah sekarang itu tinggal menyimpulkan. Silahkan itu. Darimu apa? Karena aku udah banyak. Oh iya, ya udah. Simpulan. Sampaikanlah sedikit. Iya, tambahkanlah sedikit. Oh, aku menambahkan. Nah, kemarin itu yang menarik juga seperti ini, saudara. Judulnya kan memberi perhatian untuk pembangunan rumah Tuhan. Namanya memberi perhatian. Kalau memberi perhatian itu berarti berpikir sejenak ya. Gimana caranya ya biar pembangunan gereja itu bisa terlaksana ya. Kita pasti berpikir caranya gimana. Nah, seperti kemarin itu poin pertama, belajar dari bangsa Israel. Firman Tuhan berkata bangsa Israel membangun rumahnya dengan mewah-mewah. Tetapi bangsa Israel tidak memperhatikan rumah Tuhan. Nah, Tuhan marah sama mereka kan. Nah, akhirnya kan bangsa Israel itu bertobat kan. Mereka juga jadi membangun rumah Tuhan. Kalau nggak salah kemarin itu khotbahnya ya. Nah, terus poin kedua itu, hati Tuhan ada pada rumahnya. Kalau kita bertanggung jawab untuk pembangunan rumah Tuhan, kita pasti ada tindakan. Jangan hanya omongan, kita berdoa setiap hari Jumat. Jumat itu kita pasti doa, Tuhan, kami butuh gedung Tuhan, gedung yang permanen. Tapi ternyata kita tidak punya tindakan. Sama saja. Sama seperti kita di rumah berdoa, Tuhan berikan aku makanan, tapi kita di rumah aja. Apa mungkin jatuh dari langit kan? Enggak kan? Nah, kita kan orang-orang pintar, bukan orang-orang bodoh yang hanya berdoa tapi tidak bekerja. Umat Kristus kan wawasannya luar biasa menurut aku. Luar biasa. Tinggal tindakannya, seperti yang dibilang Mbak Lia tadi, aplikasinya ini loh. Saya senang ada gerakan Rp1.000. Ini bukan yang pertama. Karena dulu, pertama aku ke sini, sudah dibagikan celengan kan? Celengan yang ada gemboknya. Nah, entah gara-gara apa berhenti di tengah jalan. Coba kita lanjut kemarin itu. Mungkin kita udah punya uang sedikit, lumayan lah. Tapi nggak apa-apa lah. Ayo monggo kita mulai lagi. Lumayan kan? Kayak yang dibilang Eda itu sosis 1.000 loh. Kalau kita beli 2.000. Kalau kita beli sosis nggak mungkin cuma sebiji kan? Minimal kita berempat di rumah. Apalagi aku 2 nggak cukup sama aku. Minimal 4. 4 kali 2, 8.000. Nah, jadi taruhlah dulu yang dibilang itu udah 30.000 kan? 30.000. Itu per keluarga. Nah, kalikan setahun. Seperti yang dibilang Eda itu. Kalau kita mau membangun rumah ibadah, orang yang mau membantu kita akan bertanya, berapa ada uang kalian? Kalau kita bilang 0, lah, katanya mau membangun rumah ibadah, tapi kok nggak bermodal? Ya dimulai dari kamu dong, berkorban dulu. Kita lihat dulu seberapa, baru kita banyak. Memang harus seperti itu. Jadi harus dimulai dari kita. Seperti itu, saudara. Tuhan Yesus memberkati, ditambahkan. Puji Tuhan, luar biasa. Halo, Pak, nambah sedikit 1 menit. Oh ya, monggo. Ya. Saya ingat tadi waktu Pak Pasaribu berbicara masalah perpuluhan itu kita harus ikhlas. Saudara, ini agak melenceng sedikit, cuman kalau bagi saya
perpuluhan itu suatu kewajiban. Jadi itu sudah kewajiban kita kepada Tuhan. Karena itu haknya Tuhan yang 10%. Jadi mau ikhlas, mau nggak ikhlas, ya harus perpuluhan. Saya pribadi, saudara, kalau saya nggak perpuluhan, selama 1 bulan itu rasanya saya kayak berhutang, dan itu nggak damai sejahtera. Benar-benar saya ngerasa itu nggak damai sejahtera. Beberapa waktu yang lalu saya kesaksian ke Ibu Gembala, saya bilang, Ibu, saya kok belum berpuluhan, itu saya nggak damai sejahtera. Itu aja, saudara. Berarti saya cuma mengingatkan bahwa perpuluhan itu kewajiban kita, dan itu bukan berbicara masalah ikhlas nggak ikhlas, tetapi ya kita harus ngasih kembali kepada Tuhan. Untung loh nggak diminta 90%. Terima kasih, Tuhan memberkati. Maaf Bapak Ibu. Puji Tuhan, haleluya, haleluya. Memang kita orang-orang yang mengasihi Tuhan ini, hati kita pasti penuh dengan sukacita ya, penuh dengan kemurahan. Jadi kalau kita melakukan tindakan memberi, saya percaya itu karena kita semua sadar bahwa kita ini sudah diberkati Tuhan, sudah diselamatkan Tuhan, sudah banyak menerima berkat, bukan hanya berkat materi, kesehatan, penyertaan, anugerah, keselamatan, itu sebenarnya tak ternilai harganya. Kalau kita hitung-hitungan sama Tuhan, kita punya uang miliaran, Tuhan miliaran itu bagi Tuhan itu nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan nilai keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Pengampunan itu tidak bisa dinilai dengan uang. Jadi artinya kalaupun kita melakukan bagian kita, itu belum seberapa dibandingkan dengan kebaikan Tuhan bagi kita. Tapi saya percaya saudara-saudara, sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan hati kita, kerinduan kita, maka Tuhan tidak bisa diam melihat kita cinta kepada Dia. Ketika saya mempersiapkan khotbah tentang kitab Hagai itu, saya membaca itu, saya betul-betul seperti gimana Tuhan berbicara dan begitu nyata. Artinya gini, Tuhan itu kan tidak kelihatan. Yang kelihatan apa? Gedung gereja. Tapi ketika umatnya memperhatikan yang kelihatan itu, sebenarnya Tuhan ada di situ, dan hati itu ada di hati Tuhan. Saya begitu ditegur Tuhan, seperti saya dibukakan, oh ini loh. Akhirnya kita mengambil sebuah keputusan untuk kita bertindak, untuk memberi untuk rumah Tuhan. Saya percaya saudara-saudara, berkat Tuhan akan terus melimpah bagi kita. Memang memberi untuk Tuhan itu motivasinya bukan untuk diberkati. Motivasinya apa? Memberi untuk Tuhan, motivasinya ya karena kita sudah dikasihi Tuhan, karena kita sudah diberkati Tuhan, berkat rohani, materi, dan semua hal. Jadi kita melakukan itu bukan semata-mata supaya kita diberkati, walaupun itu mendatangkan berkat. Mana ada orang tua, saudara-saudara, tahan melihat anaknya yang memperhatikan bapaknya, yang orang tua tidak tahan. Kalau orang tua punya uang di tangannya, dia tidak tega untuk menahan itu. Ketika dia melihat anaknya begitu rajin memperhatikan orang tua tanpa disuruh, dia ngerti, hatinya orang tua itu tersedot oleh apa yang dilakukan oleh anak. Demikian pun kita sama Tuhan. Oh, Tuhan tidak mungkin tutup mata, saudara-saudara. Tidak mungkin tutup mata. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Dan saya percaya bukan hanya jemaat yang ada di gereja kita. Semua orang yang menyaksikan acara ini lewat YouTube pun, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, ketika saudara mendengar ini dan saudara terketuk hatinya, dan saudara karena jarak yang jauh, saudara bisa melakukan dengan transfer, percayalah Tuhan memberkatimu, dan percayalah semua uang yang masuk, itu tidak akan pernah kita pakai untuk keperluan pribadi kita.
Itu semua untuk pekerjaan Tuhan. Itu semua untuk mempermuliakan nama Tuhan. Coba bayangkan Bapak Ibu Saudara, kita berapa lama hidup di dunia ini? Berapa tahun hidup? Kita sudah hebat kalau hidup 100 tahun, saudara-saudara. Artinya hidup itu begitu singkat di muka bumi ini. Kalau Tuhan percayakan kepada kita uang, kekayaan, saudara-saudara, kalau kita tidak menggunakan itu untuk kemuliaan nama Tuhan, rasanya hidup ini terlalu singkat, saudara-saudara. Bahkan di firman Tuhan juga mengatakan, Yesus pernah membuat perumpamaan, gunakan uang itu untuk kekekalan. Ketika kita menggunakan uang untuk pembangunan rumah Tuhan, sama dengan kita sedang menabur untuk hal-hal yang bersifat kekal. Bapak Ibu Saudara, melalui video ini, YouTube ini, siapapun saudara yang mendengarkan, ketika hati saudara terketuk, menaburlah, transferlah. Saya percaya bahkan kita semua jemaat Tuhan yang ada di sini berdoa setiap hari untuk Bapak Ibu Saudara. Tuhan memberkati. Kalau kita yang ada di sini, yang dekat, kita bisa bagikan celengan di rumah-rumah, ada kotak pembangunan. Tapi yang di luar pulau, yang di luar Indonesia, saudara bisa transfer dan percayalah, Tuhan tidak akan pernah berdiam diri. Dia memperhatikan kita. Bukan hanya memperhatikan keuangan kita. Kitab Hagai berkata, kesehatan kita diperhatikan, keluarga kita, anak-anak kita, usaha kita, semua diperhatikan. Mana tahan hati Tuhan melihat hati kita ketika kita memperhatikan Tuhan. Wow, luar biasa. Tuhan memberkati kita, Bapak Ibu Saudara. Sering firman Tuhan malam ini sangat menguatkan kita, membawa kita menjadi pelaku firman Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Sebelum kita akhiri dalam doa, nanti Ko Andi menyampaikan untuk petugas minggu depan. Petugas KKA untuk minggu depan, WL Pak Pasar Ibu. Sharing firman Tuhan. Ulang Ko Andi, ulang. Tadi terputus. Untuk petugas KKA minggu depan, WL Pak Pasar Ibu. Yang mimpin sharing saya sendiri, Pak. Terima kasih. Oke, siap. Mari kita naikkan satu pujian, kita mau berdoa buat Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Kita ganti kuasa-Mu menjadi berkat-Mu Tuhan. Curahkanlah berkat-Mu Tuhan, mujizat terjadi di sini. Curahkanlah berkat-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah berkat-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang. Sekali lagi curahkanlah berkat-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Haleluya. Curahkanlah berkat-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang. Mujizat terjadi sekarang. Sekali lagi mujizat. Mujizat terjadi sekarang ini. Bapak Ibu Saudara, mari kita arahkan tangan kita di layar
HP, laptop kita masing-masing. Kita mau berdoa secara khusus untuk menonton video ini, YouTube ini di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia, supaya Tuhan memberkati mereka dengan luar biasa. Haleluya, haleluya. Bapa, kami datang kepada Tuhan, sepakat berdoa buat orang-orang yang menyaksikan acara ini ya Tuhan. Mereka yang ada di Indonesia, di luar Indonesia, dimanapun kami berada. Tuhan, hati mereka yang terbuka, yang terketok, kami berdoa Tuhan, Engkau jamah mereka. Di dalam nama Yesus, taruhkan hati yang memberi, yang peduli, yang memperhatikan rumah Tuhan. Kalau hari-hari ini kami sedang melakukan gerakan untuk rumah Tuhan, Tuhan Engkau memberkati, membuka jalan setiap orang yang ambil bagian di dalamnya. Kami berdoa mereka diberkati, kami berdoa mereka ditolong oleh Tuhan. Apapun persoalan yang dihadapi, Tuhan ambil alih semuanya. Mukjizat terjadi, mukjizat keuangan, mukjizat kesehatan, mukjizat kelimpahan, penyertaan jalan keluar dalam setiap persoalan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit kanker disembuhkan, yang mengalami jalan buntu Tuhan buka jalan, yang belum punya anak Tuhan jamah kandungannya di dalam nama Yesus. Ketika kami melakukan tindakan iman kami, menabur untuk Tuhan, menabur untuk rumah Tuhan ini, itu kami berdoa sarana untuk Tuhan membuka pintu-pintu mukjizat buat setiap kami di dalam nama Yesus. Dimanapun kami yang melakukannya, kami berdoa melepaskan berkat, melepaskan mukjizat, anugerah dari Tuhan di dalam nama Yesus. Tuhan, jemaat-Mu yang ada di sini ya Tuhan, yang melakukan bagiannya, gerakan 1000, mengisi kotak-kotak, pembangunan yang disediakan. Tuhan, Engkau memberkati lebih lagi, dikuduskan semuanya, persembahan yang kami kumpulkan bagi Tuhan di dalam nama Yesus. Yang melalui transfer pun kami berdoa Tuhan menguduskan semuanya untuk kemuliaan-Mu, dan berkat-Mu dicurahkan bagi setiap kami di dalam nama Yesus. Tuhan, lihat kami, lihat doa kami, lihat kerinduan kami, lihat ini kerinduan kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami satu tubuh, semua orang Kristen, semua orang percaya di seluruh dunia, satu tubuh, yaitu tubuh Kristus. Itu kami perlu saling mendukung, saling membangun, karena kami satu tubuh. Engkaulah kepala, kami tubuh-Mu. Biar kami semuanya bekerja sama, bergotong royongnya Tuhan, untuk membangun rumah-Mu di muka bumi ini, supaya nama Tuhan dipermuliakan lewat rumah-Mu. Nama-Mu, Injil, kabar baik itu boleh disebarkan sampai ke ujung bumi. Terima kasih Bapa di sorga semuanya, untuk mendatangkan hormat, kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih untuk sharing firman Tuhan malam ini. Setiap kami diberkati oleh Tuhan. Kalau sebentar kami akhiri, turunlah berkat dari Allah Bapa, kasih dari Yesus Kristus, pertolongan yang manis oleh Roh Kudus menyertai, menghibur kami mulai malam ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Kita yang percaya sama-sama berkata, Amin.